Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia SPDGR dari SMK Karyawiyata Punggur, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi 2 mingguan kali ini saya menggunakan model refleksi Deal. Model ini dikembangkan oleh Ash dan Clayton pada tahun 2009. Tahapan dari model refleksi Deal ini diantaranya adalah description, examination, dan articulation of learning. Description mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Modul 2.1 mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan alur belajar yang disingkat dengan Merdeka. Yang pertama, M. Mulai dari diri. Saya melakukan refleksi terhadap pengalaman pribadi saat bersekolah dulu, terkait dengan bagaimana tindakan guru saya di masa lalu untuk membantu diri saya belajar dengan yang lebih baik. Yang kedua, E. Eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep, saya mengeksplorasi materi-materi berikut ini. Yang pertama, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Yang kedua, pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Yang ketiga, kebutuhan belajar murid yang berbeda dan konsekuensinya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Dan yang kelima, peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, R. Ruang kolaborasi. Saya melakukan kerja kelompok untuk membaca, mendiskusikan, dan kemudian menganalisis beberapa skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi kolaboratif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu yang tersedia. Selanjutnya, mempresentasikan hasil kerja kelompok pada ruang kolaborasi pertama. Yang keempat, D. Demonstrasi kontekstual. Saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kelima, E. Elaborasi pemahaman. Saya mengelaborasi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dielaborasi bersama instruktur. Yang keenam, K. Koneksi antar materi. Saya membuat sintesa pemahaman dengan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, aksi nyata. Saya mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas menggunakan model pembelajaran permainan agar murid tidak jenuh dan pembelajaran menjadi bermakna. Selanjutnya, examination. Menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama, mendapatkan pengalaman yang bermakna tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa belajar bersama calon guru penggerak hebat lainnya, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas ataupun di sekolah.
Yang kedua, pengalaman yang saya rasakan ini tentu terhubung dari tujuan yang diharapkan, yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda dan menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Tahapan model refleksi DIL yang terakhir adalah articulation of learning, yaitu menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Hal yang saya pelajari, yang pertama, mendesain skenario pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, mendesain RPP sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Yang kelima, merancang strategi diferensiasi dengan tepat. Yang keenam, melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Rencana untuk perbaikan di masa mendatang, yaitu yang pertama, menjalin kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid dengan teliti dan bahagia agar sesuai dan tepat diterima masing-masing murid. Yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan belajar murid dengan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Terima kasih. Demikian pemaparan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.